Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas L. Di sini kami dari kelompok 11 ingin melakukan presentasi mengenai likuidasi perusahaan dan reorganisasi. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Amelia Silva Latifa dengan NPM akhir 199, yang kedua ada Natania Eka Putri Amanda dengan NPM akhir 223, yang ketiga ada Afisa Fariah Kartika dengan NPM akhir 224, yang terakhir ada Syafira Sasabila Ramadhani dengan NPM akhir 306. Masuk ke materi yang pertama, yaitu memahami perbedaan di antara berbagai jenis pengajuan kebangkrutan. Jadi, insolvensi sendiri itu terjadi ketika suatu perusahaan tidak mampu membayar utang pada saat jatuh tempo, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan equity insolvency, atau saat utang ini bisa melebihi aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, insolvensi ekuitas dapat diselesaikan melalui negosiasi. Sedangkan kalau insolvensi kebangkrutan biasanya itu berujung pada reorganisasi atau likuidasi. Nah, hukum kebangkrutan diatur dalam Undang-Undang Reformasi Kepailitan 1978 dan diperketat melalui BAPCPA 2005 dengan tujuan melindungi kreditur, mendistribusikan aset adil, serta memberikan debitur kesempatan memulai kembali. Nah, pengajuan bisa sukarela atau involuntir. Pada chapter 7 mengenai likuidasi dan juga chapter 11 mengenai reorganisasi. Pada contoh kasus antara Landon Chemical, H.A. Robbins, Jones Manfield atau gugatan hukum, Enron dan WorldComs, atau pada skandal akuntansi, serta Lehman Brothers saat krisis 2007 dan 2008. Masuk ke materi selanjutnya yaitu memahami tanggung jawab wali amanat dan akuntansi selama likuidasi. Dan di materi ini itu dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama ada kantor wali amanat Amerika Serikat. Jadi Undang-Undang Reformasi Kepailitan itu akan membentuk Office of US Trustee untuk mengawasi administrasi kepailitan dan rapat kreditur. Sementara untuk likuidasi akan sukarela dilakukan jika aset dinilai lebih bernilai lalu dijual dibandingkan melanjutkan usahanya tanpa restrukturisasi hukum. Lalu yang kedua ada kewajiban perusahaan debitur. Nah, dalam chapter 7 tentang likuidasi maupun chapter 11 tentang reorganisasi, debitur itu akan wajib menyerahkan daftar kreditur, laporan keuangan, serta bekerja sama dengan trustee dan pengadilan. Lalu proses identifikasi kreditur itu sangat penting karena hanya yang tercatat berhak atas sebagai klaim, sementara yang tidak tercatat dapat menagih penuh. Yang ketiga ada tugas hakim kepailitan. Jadi tugas hakim kepailitan ini akan menyelesaikan sengketa dan menyetujui pembayaran utang atau transaksi luar biasa yang muncul sebelum pengajuan kepailitannya. Kemudian ada tugas wali amanat dalam kasus likuidasi. Jadi pengajuan kasus kepailitan itu akan membentuk sebuah estate yang nantinya akan dikelola oleh trustee untuk dikonversi menjadi kas dan nanti akan dibagikan sesuai prioritas klaimnya masing-masing. Nah, pada likuidasi, trustee juga akan menyelidiki kondisi debiturnya bagaimana, lalu memberikan informasi kepada pihak terkait, menilai klaim kreditur, membuat laporan operasi keuangan, dan menyampaikan laporan akhir ke pengadilan. Lalu ada pembayaran klaim. Jadi pada chapter sebelumnya yaitu chapter 7, klaim nanti akan dibayar sesuai dengan prioritas masing-masing. Nah, secure claim dari hasil penjualan jaminan, sisanya itu akan menjadi unsecured non-priority. Klaim unsecure itu terbagi menjadi dua, yaitu priority dan juga non-priority. Nah, yang priority ini dibagi menjadi 6 tingkatan, sedangkan yang non-priority dibagi menjadi 4 tingkatan. Nanti itu akan dibayar penuh per peringkat atau pro rata jika dana berkurang. Nah, stakeholder itu hanya mendapat bagian bila seluruh klaim kreditur telah dilunasi. Selanjutnya yaitu Statement of Affairs. Jadi salah satu tugas trustee dalam proses kepailitan adalah menyusun Statement of Financial Affairs untuk diajukan ke pengadilan.
Dokumen ini sangat berfungsi sekali sebagai laporan keuangan yang menekankan nilai likuidasi serta memberikan informasi sangat penting bagi trustee dalam melaksanakan proses likuidasi. Selain itu, laporan ini tuh juga bermanfaat bagi kreditur maupun pengadilan kepelitan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, statement of affairs ini akan disusun pada tanggal tertentu atau yang sudah dijadwalkan dan berisi informasi neraca dengan pengukuran aset berdasarkan nilai realisasi bersih yang diharapkan. Aset ini diklasifikasikan sesuai tingkat ketersediaannya untuk memenuhi klaim kreditur yang sepenuhnya dijamin, sebagian dijamin, prioritas maupun tidak dijamin. Nah, liabilitas ini juga dikelompokkan ke dalam kategori prioritas, sepenuhnya dijamin, sebagian dijamin, dan tidak dijamin. Sebagai perbandingan, laporan ini tetap memuat nilai historis dari aset. Nah, sebagai contoh, ada Camp Corporation menyusun Statement of Affairs berdasarkan data neraca saat tanggal pengajuan dan informasi lain, seperti hasil penilaian aset dan perjanjian kontraktual dengan kreditur. Dalam kasus ini utang hipotek beserta bunga sebesar $5 dijamin dengan tanah dan bangunan. Sedangkan seluruh piutang usaha dijadikan jaminan untuk pinjaman bank dan bunga sebesar $2.000. Lalu diperkirakan seluruh aset camp dapat dilikuidasi menjadi kas dalam waktu 3 bulan dengan nilai realisasi yang telah diestimasikan. Nah, sebagai ilustrasinya, di bawah ini ada ilustrasi dari neraca Camp Corporation. Gambar sebelah kiri merupakan lanjutan neraca pada gambar sebelumnya. Nah, kemudian diperkirakan aset camp ini kan bisa dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan dengan nilai realisasi sebagai berikut. Jadi, sebagai ilustrasinya, cash yang ada di neracanya sebanyak $3.000, lalu marketable securities besar $7.000, account receivable sebesar $22.000, lalu inventories atau net of selling expense sebesar $55.000, lalu dengan jaminan tanah dan bangunan itu $60.000 yang ada di neraca, lalu equipment sebesar $12.000. Jadi totalnya sebesar $159. Nah, dalam statement of affairs itu, aset yang dijadikan jaminan itu akan dikompensasi dengan klaim kreditur terkait. Jika nilai realisasi aset lebih besar dari jumlah klaim, maka kelebihannya itu akan dialihkan sebagai dana untuk kreditur tanpa jaminan. Namun, jika nilai aset lebih kecil, selisihnya itu dapat dicatat sebagai unsecured non-priority claim pada sisi liabilitas. Pada contoh kasus ini, jumlah aset yang tersedia itu bagi kreditur tanpa jaminan masih mengalami kekurangannya sekitar $8.000. Selanjutnya saya akan membahas trustee accounting. Jadi ketika sebuah perusahaan menghadapi kebangkrutan dan memutuskan untuk melikuidasi asetnya, peran seorang trustee menjadi sangat krusial. Trustee adalah pihak independen yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengambil alih atas aset perusahaan yang bangkrut. Tugas utamanya adalah mengumpulkan semua aset, menjualnya, dan mendistribusikan hasilnya kepada para kreditor sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan oleh hukum. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses likuidasi, trustee biasanya membuat sistem perencanaan akuntansi yang baru. Dalam sistem ini, aset perusahaan dicatat pada nilai buku aslinya, bukan pada nilai realisasi yang diperkirakan. Hal ini dilakukan karena estimasi nilai realisasi bisa sangat subjektif dan berpotensi menyesatkan pada awal proses. Selain itu, untuk menjaga kesederhanaan pencatatan, akun-akun kontra aset seperti akumulasi depresiasi itu dihilangkan karena tujuan utamanya adalah likuidasi, bukan kelangsungan usaha. Sebagai langkah awal, trustee akan membuat ayat jurnal pembuka untuk secara resmi mencatat pengambil alihan aset dan kewajiban perusahaan. Sebagai contoh, ini ada Camp Corporation. Ayat jurnal pembukanya akan terlihat seperti ini. Jadi sisi debit atau aset yang akan diambil alih itu ada cash sebesar $3.000,
sekuritas yang dapat diperdagangkan sebesar 7.000, piutang usaha sebesar 25.000, persediaan sebesar 50.000, beban dibayar di muka sebesar 4.000, tanah sebesar 15.000, bangunan sebesar 40.000, peralatan sebesar 30.000, dan aset tidak berwujud sebesar 6.000. Kemudian di sisi kreditnya atau kewajiban yang diambil alih dan ekuitas awal ada utang usaha sebesar 65.000, utang gaji sebesar 13.000, utang pajak properti sebesar 2.000, utang bank sebesar 25.000, utang wesel kepada pemasak sebesar 5.000, utang bunga sebesar 7.000, utang hipotek sebesar 50.000, dan ekuitas state atau state equity sebesar 13.000. Jadi akun ekuitas state ini adalah saldo penyeimbang antara total aset dan total kewajiban pada awal proses likuidasi. Ini mencerminkan nilai sisa yang secara teoritis dapat diklaim oleh pemegang saham setelah semua kewajiban dilunasi. Setelah pengambil alihan awal, setiap transaksi yang terjadi selama proses likuidasi akan dicatat. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset serta biaya-biaya yang timbul selama likuidasi akan langsung mempengaruhi akun estate equity. Yang selanjutnya ada transaksi dan peristiwa selama bulan pertama through T-SIP, contohnya Chem Corporation. Jadi berikut terdapat ayat jurnal yang terjadi selama bulan pertama Trustee mengelola Chem Corporation. Yang pertama ada penemuan tagihan utilitas yang belum tercatat. Jadi Trustee menemukan tagihan utilitas sebesar 500 yang belum pernah dicatat sebelumnya. Karena ini adalah kewajiban baru, maka akun utilities payable new ditambahkan dan estate equity berkurang sebesar 500. Kemudian yang kedua ada penghapusan aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini senilai 6.000 berasal dari nilai buku awal, dianggap tidak memiliki nilai lagi. Jadi penghapusan aset ini merupakan kerugian sehingga estate equity berkurang sebesar 6.000. Kemudian yang ketiga ada penjualan persediaan. Semua persediaan dengan nilai buku sebesar 50.000 berasal dari nilai buku awal. Berhasil dijual dengan harga 48.000. 30.000-nya tunai dan 18.000-nya secara kredit. Sehingga jurnalnya kas bertambah 30.000, piutang baru bertambah 18.000, dan persediaan berkurang 50.000. Kemudian yang keempat, penjualan peralatan. Peralatannya ini dengan nilai buku sebesar 30.000 berasal dari nilai buku awal, dijual seharga 14.200 secara tunai. Ini menghasilkan kerugian sebesar 15.800, dari 30.000 dikurangi 14.200, sehingga jurnalnya kas bertambah 14.200 dan peralatan berkurang 30.000. Kemudian yang kelima, pembayaran gaji dan pajak properti atau klaim prioritas. Gaji sebesar 13.000 dan pajak properti sebesar 2.000 yang merupakan kewajiban prioritas dibayar tunai. Jadi akun wages payable dan property tax payable berkurang dan kas juga berkurang sebesar 15.000. Yang keenam, penjualan tanah dan bangunan serta pembayaran hipotek. Tanah dan bangunan yang memiliki nilai buku total sebesar 55.000 berasal dari 15.000 tanah dan 40.000 bangunan berasal dari nilai buku awal, dijual dengan harga 64.000 secara tunai. Ini menghasilkan keuntungan sebesar 9.000 didapatkan dari 64.000 dikurangi 55.000 yang meningkatkan estate equity. Jadi kasnya bertambah 64.000, aset dan tanah berkurang. Jadi hasil penjualan ini utang hipotek sebesar 50.000 dan bunga terkait sebesar 5.000 segera dibayar, sehingga akun kewajiban tersebut berkurang dan kas juga berkurang sebesar 55.000. Kemudian yang ketujuh ada pembatalan polis asuransi dan pengembalian dana. Polis asuransi yang termasuk dalam beban dibayar di muka dibatalkan dan perusahaan menerima pengembalian dana tunai sebesar 1.000 sehingga kas bertambah 1.000 dan aset prepaid expense berkurang 1.000. Kemudian yang kedelapan ada penagihan piutang usaha dan penghapusan piutang tak tertagih. Dari total piutang usaha awal sebesar 25.000, hanya 21.000 yang berhasil ditagih tunai.
Sisa 4.000 dianggap tidak dapat ditagih dan dihapus, sehingga kas bertambah 21.000, piutang usaha berkurang 25.000, dan estate equity berkurang 4.000 karena kerugian piutang tak tertagih. Kemudian yang ke-9 ada pembayaran utang bank dan bunga terkait. Jadi uang tunai sebesar 21.000 yang diterima dari penagihan piutang digunakan untuk membayar sebagian utang bank dan bunga terkait. Utang bunga sebesar 2.000 dan sebagian utang bank sebesar 19.000 dilunasi. Akun interest payable dan notes payable bank berkurang dan kas juga berkurang sebesar 21.000. Kemudian yang ke-10 ada pembayaran biaya administrasi estate. Biaya administrasi sebesar 3.000 dibayar tunai. Karena ini biaya likuidasi, maka estate equity berkurang sebesar 3.000 dan kas juga berkurang 3.000. Kemudian yang ke-11 ada pencatatan akrual biaya trustee. Biaya yang harus dibayarkan kepada trustee itu sebesar 2.000 diakui sebagai kewajiban. Akun trustee fee payable new bertambah 2.000 dan estate equity berkurang 2.000 karena biaya ini. Jadi selama proses likuidasi, trustee itu perlu secara berkala melaporkan kemajuan kepada pengadilan dan kreditor. Dua laporan penting yang disiapkan adalah Statement of Cash Receipt and Disbursement dan Statement of Change in State Equity. Yang pertama, State of Cash Receipt and Disbursement. Jadi laporan ini seperti yang ditunjukkan pada Exhibit 18.5 itu adalah ringkasan sederhana namun vital dari semua aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Misalnya, bulan pertama likuidasi. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana uang tunai dikelola. Laporan ini dimulai dengan saldo kas awal sebesar 3.000 yang berasal dari ayat jurnal pembuka. Kemudian semua penerimaan kas dirinci seperti hasil penjualan persediaan sebesar 30.000, peralatan sebesar 14.200, tanah dan bangunan sebesar 64.000, pengembalian dana asuransi sebesar 1.000, dan penagihan piutang sebesar 21.000, menghasilkan total penerimaan kas sebesar 130.200. Selanjutnya, semua pengeluaran kas dicatat, termasuk pembayaran gaji sebesar 13.000, pajak properti sebesar 2.000, pembayaran utang hipotek dan bunganya sebesar 55.000, pembayaran utang bank dan bunganya sebesar 21.000, serta biaya administrasi sebesar 3.000. Dengan total pengeluaran kas sebesar 94.000. Laporan diakhiri dengan saldo kas sebesar 39.200 pada akhir periode, yang didapatkan dari 3.000 ditambah 130.200 dikurangi 94.000. Laporan ini sangat penting karena semua pengeluaran kas dalam kasus keberangkrutan memerlukan persetujuan pengadilan, sehingga berfungsi sebagai ringkasan keuangan yang berguna bagi pengadilan dan kreditor untuk memantau penggunaan dana. Yang selanjutnya ada Statement of Change in Estate Equity. Jadi laporan ini yang diilustrasikan dalam Exhibit 18.6 menunjukkan bagaimana akun ekuitas estate ini berubah selama periode likuidasi. Akun ini adalah indikator utama dari nilai sisa perusahaan bagi pemegang saham setelah semua kewajiban diselesaikan. Laporan ini dimulai dengan saldo ekuitas estate sebesar 13.000 pada awal periode. Kemudian semua item yang mengurangi ekuitas estate dicatat. Ini termasuk kerugian bersih dari likuiditas aset sebesar 18.800 yang dihitung dari jadwal terpisah. Selain itu, kewajiban utilitas yang baru ditemukan sebesar 500, biaya administrasi sebesar 3.000 dan biaya trustee sebesar 2.000 juga mengurangi ekuitas estate. Total pengurangannya adalah sebesar 24.400. Dengan demikian, laporan diakhiri dengan defisit ekuitas estate sebesar 11.300 pada akhir periode yang didapatkan dari 13.000 dikurangi 24.300. Untuk jelasnya dapat dilihat di Schedule of Net Losses on Asset Liquidation yang menyertai laporan merinci bagaimana kerugian bersih sebesar 18.800 tersebut dihitung. Ini menunjukkan kerugian dari piutang usaha sebesar 4.000
yang didapatkan dari 25.000 dikurangi hasil realisasi sebesar 21.000. Kemudian kerugian dari persediaan sebesar 2.000, dari nilai buku sebesar 50.000 dikurangi hasil realisasinya sebesar 48.000. Keuntungan dari tanah dan bangunan sebesar 9.000, dari nilai buku sebesar 55.000 dikurangi hasil realisasi sebesar 64.000. Dan kerugian dari aset tidak berwujud sebesar 6.000 didapatkan dari nilai bukunya 6.000 dikurangi hasil realisasinya 0. Jadi penjumlahan semua keuntungan dan kerugian ini menghasilkan kerugian bersih sebesar 18.800 dari likuidasi aset. Laporan ini membantu pihak-pihak yang berkepentingan memahami dampak finansial dari setiap keputusan dan peristiwa selama likuidasi terhadap posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada balance sheet atau neraca. Jadi pada akhir periode pelaporan, trustee juga akan menyiapkan neraca seperti yang ditunjukkan dalam Exhibit 18.7. Neraca ini memberikan gambaran snapshot tentang posisi keuangan corporation pada tanggal tertentu. Di sisi aset tercantum kas sebesar 39.200, sekuritas yang dapat diperdagangkan sebesar 7.000, piutang usaha net sebesar 18.000, dan beban dibayar di muka sebesar 3.000 didapatkan dari sisa 4.000 awal dikurangi 1.000 yang dibatalkan dari transaksi 7 tadi, sehingga total asetnya adalah sebesar 67.200. Kemudian di sisi kewajiban tercantum utang usaha sebesar 65.000 belum dibayar, utang utilitas ditemukan sebesar 500, utang biaya trustee baru sebesar 2.000, utang bank sebesar 6.000 didapatkan dari 25.000 awal dikurangi 19.000 yang belum dibayar, dan utang wesel kepada pemasok sebesar 5.000 yang belum dibayar, sehingga total kewajibannya adalah 78.500. Karena total kewajiban lebih besar dari total aset, terdapat defisit estate sebesar 11.300 berasal dari saldo akhir di Exhibit 18.6. Neraca ini menunjukkan bahwa total aset 67.200 sama dengan total kewajiban dikurangi defisit, yaitu 78.500 dikurangi 11.300 yang hasilnya 67.200. Memberikan gambaran yang komprehensif tentang apa yang tersisa dan apa yang masih harus dibayar pada titik tertentu dalam proses likuidasi. Yang selanjutnya ada Statement of Realization and Liquidation. Jadi meskipun laporan keuangan tradisional seperti neraca dan laporan arus kas itu memberikan informasi yang relevan dalam konteks kebangkrutan, seringkali disiapkan juga Statement of Realization and Liquidation yang diilustrasikan dalam Exhibit 18.8. Jadi laporan ini adalah laporan aktivitas yang lebih detail dan kompleks, dirancang untuk menunjukkan kemajuan menuju likuidasi aset dan penyelesaian kewajiban. Laporan ini secara komprehensif melacak aset yang akan direalisasi atau nilai buku awal aset non-kas itu sebesar 177.000. Aset yang telah direalisasi hasil penjualan atau penghapusan aset sebesar 148.200. Aset yang diperoleh atau piutang baru sebesar 18.000 dan aset yang belum direalisasi atau aset non-kas yang tersisa sebesar 28.000. Di sisi kewajiban, laporan ini mencatat kewajiban yang akan dilikuidasi atau nilai buku awal kewajiban sebesar 167.000. Kewajiban yang telah dilikuidasi atau jumlah yang telah dibayarkan sebesar 91.000, kewajiban yang timbul atau ditemukan atau kewajiban baru sebesar 2.500, dan kewajiban yang belum dilikuidasi atau kewajiban yang masih belum terbayar sebesar 78.500. Selain itu, laporan ini juga mencakup beban tambahan seperti utang utilitas yang ditemukan, biaya trustee dan biaya administrasi sehingga totalnya 5.500, dan pendapatan tambahan dalam kasus ini tidak ada, serta menunjukkan kerugian bersih keseluruhan dari proses likuidasi sebesar 24.300. Meskipun formatnya mungkin terlihat rumit dan tidak biasa, laporan ini memberikan catatan yang sangat lengkap dan terperinci tentang semua tindakan yang dilakukan trustee.
memastikan transparansi penuh kepada pengadilan dan kreditor mengenai setiap aspek proses likuidasi. Yang selanjutnya ada winding up the case. Jadi fase winding up the case ini adalah tahap akhir dari proses likuidasi, di mana trustee menyelesaikan semua tugas yang tersisa, mendistribusikan kas terakhir, dan secara resmi menutup kasus kebangkrutan. Ini melibatkan serangkaian transaksi final untuk memastikan semua aset telah direalisasi dan semua kewajiban telah diselesaikan sejauh mungkin. Jadi langkah-langkah akhir dari likuidasi yaitu yang pertama pengumpulan sisa aset dan penjualan akhir. Jadi trustee akan melakukan upaya terakhir untuk mengumpulkan sisa piutang yang belum tertagih, misalnya piutang baru sebesar 18.000 tadi yang berasal dari saldo piutang baru di neraca Exhibit 18.7 berhasil ditagih secara penuh, sehingga kas bertambah dan piutang berkurang. Aset non-kas yang tersisa juga dijual. Sekuritas yang dapat diperdagangkan dengan nilai buku sebesar 7.000 dijual dengan harga 7.300, menghasilkan keuntungan 300 yang meningkatkan estate equity. Perlengkapan dengan nilai buku sebesar 3.000 dijual seharga 995, menghasilkan kerugian sebesar 2.005 yang mengurangi estate equity. Langkah-langkah ini memastikan bahwa semua aset yang mungkin dapat diubah menjadi kas telah direalisasi, memaksimalkan jumlah dana yang tersedia untuk kreditor. Kemudian langkah yang kedua, saldo akun sebelum distribusi akhir. Jadi setelah semua aset direalisasi, saldo kas meningkat menjadi 65.495 yang berasal dari saldo kas akhir Agustus 39.200 ditambah 18.000 dari piutang, ditambah 7.300 dari sekuritas, dan 995 dari perlengkapan. Kemudian kewajiban yang belum dibayar adalah utang usaha sebesar 65.000, utang utilitas baru sebesar 500, utang biaya trustee baru sebesar 2.000, utang bank bagian tidak dijamin sebesar 6.000, dan utang wesel kepada pemasok sebesar 5.000. Akun estate equity memiliki saldo 13.005 yang berasal dari defisit akhir Agustus, dari defisit 11.300 ditambah 300 keuntungan sekuritas dikurangi 2.005 kerugian perlengkapan atau dihitung sebagai penyeimbang. Langkah yang ketiga, distribusi kas kepada kreditor. Ini adalah langkah paling penting dalam fase penutupan. Jadi distribusi kas dilakukan berdasarkan hierarki prioritas klaim. Yang pertama, biaya trustee sebesar 2.000 dibayar penuh karena merupakan klaim prioritas, jadi mengurangi kas. Setelah itu, sisa kas didistribusikan kepada kreditor tanpa jaminan. Total klaim kreditor tanpa jaminan adalah sebesar 76.500, didapatkan dari 65.000 utang usaha, ditambah 500 utang utilitas, ditambah 6.000 utang bank, ditambah 5.000 utang wesel. Kas yang tersedia untuk mereka adalah sebesar 63.495, didapatkan dari 65.495 total kas dikurangi 2.000 biaya trustee. Karena kas tidak cukup untuk membayar mereka secara penuh, mereka menerima pembayaran secara proporsional, yaitu 83 sen untuk setiap dolar klaim mereka, didapatkan dari 63.495.000 dibagi 76.500, totalnya 0,83 atau 83 sen itu tadi. Setiap kewajiban tanpa jaminan bank dibayar sebesar 83% dari saldonya, yaitu utang usaha sebesar 53.950, utang utilitas sebesar 415, utang bank sebesar 4.980, dan utang wesel kepada pemasok sebesar 150. Sehingga total pembayaran kas adalah sebesar 63.495. Proses distribusi ini memastikan bahwa dana yang tersedia dialokasikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum kebangkrutan. Dan langkah yang keempat, penutupan catatan trustee. Jadi setelah semua kas didistribusikan dan tidak ada lagi
aset atau kewajiban yang tersisa untuk dikelola, Trusty membuat ayat jurnal penutup untuk menyeimbangkan semua akun yang tersisa menjadi nol. Ini termasuk penghapusan sisa kewajiban yang tidak dapat dibayar karena kurangnya dana dan saldo akhir akun estate equity. Sisa kewajiban yang tidak terbayar adalah 17% dari saldo awal, yaitu utang usaha sebesar 11.050, utang utilitas sebesar 85, utang bank sebesar 1.020, dan utang wesel kepada pemasok sebesar 850. Saldo akhir estate equity sebesar 13.005 berasal dari saldo setelah transaksi penjualan aset terakhir digunakan untuk penyeimbang total sisa kewajiban yang tidak dapat dibayar dari 11.050 ditambah 85 ditambah 1.020 ditambah 850. Jadi ayat jurnal ini secara resmi mengakhiri pencatatan akuntansi untuk Camp Corporation di bawah Trusty. Ini menegaskan bahwa tidak ada lagi nilai yang tersisa untuk pemegang saham. Selanjutnya yaitu reorganisasi. Nah, reorganisasi sendiri dilakukan ketika sebuah firma memulai kasus reorganisasi secara sukarela ketika perusahaan debitur mengajukan petisi ke pengadilan kepailitan atau secara tidak sukarela ketika kreditur mengajukan petisi. Selanjutnya yaitu rencana reorganisasi. Nah, rencana reorganisasi itu harus yang pertama yaitu mengidentifikasi kelas klaim, kecuali untuk biaya administrasi klaim yang timbul setelah pengajuan tidak sukarela tetapi sebelum perintah keringanan atau penunjukan wali amanat dan klaim pajak tertentu yang diprioritaskan. Yang kedua yaitu menentukan kelas klaim yang tidak terganggu. Nah, ini kecuali jika rencana tersebut tidak mengubah hak hukum masing-masing klaim dalam kelas. Yang ketiga yaitu menentukan kelas klaim yang mengalami kerugian. Yang keempat yaitu memperlakukan kelas klaim dalam kelas tertentu secara sama. Yang kelima yaitu menyediakan sarana yang memadai untuk pelaksanaan rencana. Nah, ini seperti retensi properti oleh debitur, merger, modifikasi hak gadai, dan perpanjangan tanggal jatuh tempo. Yang keenam yaitu melarang penerbitan surat berharga ekuitas tanpa hak suara. Dan yang terakhir yaitu mengandung ketentuan pemilihan pejabat dan direktur yang konsisten dengan kepentingan kreditur, pemegang ekuitas, dan kebijakan publik. Selanjutnya yaitu laporan keuangan saat reorganisasi. Yang pertama, dampak terhadap neraca. Nah, dampaknya terhadap neraca yaitu liabilitas tidak dijamin prapetisi dalam proses dapat dikompromikan melalui negosiasi antara debitur dan komite kreditur, sehingga biasanya dibayar kurang dari jumlah klaim. Lalu liabilitas ini disajikan terpisah di neraca, sedangkan liabilitas dijamin prapetisi dan liabilitas pasca petisi tetap dilaporkan secara normal. Yang kedua yaitu dampak terhadap laporan laba rugi dan arus kas. Nah, pada laporan laba rugi, biaya profesional dan biaya serupa yang terkait langsung dengan proses dibebankan saat proses tersebut terjadi. Lalu laba per saham untuk perusahaan harus dilaporkan seperti biasa, dan kemungkinan penerbitan saham biasa atau setara saham biasa dalam rencana reorganisasi harus diungkapkan. Lalu pada laporan arus kas, pos-pos arus kas yang berkaitan dengan reorganisasi diungkapkan secara terpisah dari pos-pos arus kas yang berkaitan dengan operasi bisnis yang sedang berjalan dalam laporan arus kas. Baik, materi selanjutnya yaitu pelaporan keuangan untuk perusahaan yang sedang berkembang. Jadi, umumnya reorganisasi perusahaan melibatkan restrukturisasi liabilitas dan akun modal, serta revaluasi aset. Jadi, partisipasi pemegang saham dalam perusahaan yang direorganisasi bergantung pada apakah mereka dianggap memiliki kepentingan yang setara oleh pengadilan kepailitan. Banyak perusahaan tidak dapat keluar dari kebangkrutan sebagai perusahaan independen dan rencana reorganisasi mereka mencakup penjualan perusahaan. Untuk membantu pelaksanaan rencana tersebut,
Perusahaan debitur biasanya mengubah anggaran dasarnya untuk mengatur penerbitan surat berharga baru secara tunai dan sebagai ganti klaim kreditur. Selanjutnya, nilai reorganisasi. Jadi menentukan nilai reorganisasi entitas yang baru keluar dari kebangkrutan merupakan bagian penting dari rencana reorganisasi. Nilai reorganisasi entitas yang baru keluar mendekati nilai wajar entitas tersebut tanpa memperhitungkan liabilitas. Umumnya, nilai reorganisasi ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan untuk bisnis yang direkonstruksi, ditambah dengan hasil yang diharapkan dari penjualan aset yang tidak diperlukan dalam bisnis baru. Tingkat diskonto harus mencerminkan risiko bisnis dan keuangan yang terlibat. Dalam GAAP ASC 852 memberikan 2 syarat yang harus dipenuhi untuk pelaporan awal yang baru. Yang pertama yaitu nilai reorganisasi aset entitas yang baru muncul segera sebelum tanggal konfirmasi rencana reorganisasi harus kurang dari total semua kewajiban pasca petisi dan klaim yang diizinkan yang tunduk dari kompromi. Yang kedua yaitu pemegang saham dengan hak suara yang ada sebelum konfirmasi rencana reorganisasi harus menerima kurang dari 50% dari entitas yang baru muncul. Kehilangan kendali ini harus bersifat substantif dan tidak sementara. Kemudian ada pelaporan awal yang baru. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mengalokasikan nilai reorganisasi ke aset yang dapat diidentifikasi. Jadi nilai reorganisasi perusahaan harus dialokasikan ke aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi sesuai dengan metode akuisisi akuntansi untuk transaksi berdasarkan GAAP. Yang kedua ada kewajiban pelaporan. Kewajiban selain pajak penghasilan tangguhan dilaporkan pada nilai kininya pada tanggal konfirmasi rencana reorganisasi. Kemudian ada pernyataan akhir entitas lama. Jadi laporan keuangan akhir entitas lama dan untuk periode yang berakhir pada tanggal konfirmasi, rencana pengungkapan dampak penyesuaian terhadap akun aset dan liabilitas individual yang dihasilkan dari penerapan pelaporan awal yang baru. Selanjutnya ada poin pengungkapan dalam laporan keuangan awal entitas baru. Jadi, GAAP mensyaratkan hal-hal berikut ini pengungkapan yang harus dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan awal entitas baru. Yang pertama yaitu penyesuaian terhadap jumlah historis aset dan liabilitas individual. Yang kedua yaitu jumlah pengampunan utang. Yang ketiga jumlah laba ditahan sebelumnya atau defisit yang dihilangkan. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor penting yang berkaitan dengan penentuan nilai reorganisasi. Kemudian poin terakhir yaitu laporan keuangan komparatif. Jadi laporan keuangan awal baru entitas baru tidak dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan pendahulu sebelum konfirmasi rencana reorganisasi. Selanjutnya yaitu materi pelaporan oleh entitas yang tidak memenuhi syarat untuk pelaporan fresh start. Jadi perusahaan yang baru saja mengalami reorganisasi dan tidak memenuhi kriteria pelaporan awal baru melaporkan liabilitas pada nilai kini dengan menggunakan suku bunga yang sesuai berdasarkan GAAP. Pengampunan utang harus dilaporkan sebagai pos yang tidak biasa atau keuntungan lainnya. Akuntansi kuasai reorganisasi adalah
bukan digunakan untuk entitas apapun yang muncul dari perlindungan keadilan kebangkrutan. Kemudian ini ada ilustrasi kasus reorganisasi. Jadi TIC Corporation mengajukan permohonan perlindungan dari kreditur pada tanggal 5 Januari 2016. TIC adalah debitur yang memiliki aset dan pada saat pengajuan permohonan neraca perusahaan mencakup hal-hal seperti pada dua gambar tersebut. Kemudian selama tahun 2016 tidak ada kewajiban prapertisi yang dibayarkan dan tidak ada bunga yang diakrual atas wesel bank atau obligasi yang terutang. Pengadilan Kepailitan mengizinkan TIC Corporation untuk berinvestasi sebesar $100.000 dalam peralatan baru pada bulan Agustus 2016. Peralatan baru ini memiliki masa manfaat 5 tahun dan TIC menggunakan metode penyusutan garis lurus yang dihitung hingga pertengahan tahun terdekat. Biaya penyusutan gedung adalah $5.000 per tahun, $50.000 per tahun. Dan tarif penyusutan untuk peralatan lama adalah $60.000 per tahun. Jadi amortisasi paten adalah $50.000 per tahun. Kemudian reklasifikasi kewajiban yang tunduk pada kompromi. Jadi pada awal 2016, DIK mengklasifikasikan ulang liabilitas yang dapat dikompromikan ke dalam akun terpisah. Jurnal untuk mencatat reklasifikasi tersebut adalah yang pertama yaitu ada account payable 600, tax payable 150, accrued interest payable on 12% bonds 900, kemudian notes payable to bank 260, lalu ada 15% bonds payable yaitu 1.200 dan kreditnya liability subject to compromise sebesar 2.300. Jadi klaim prapetisi sebesar $2.300.000 dimasukkan secara terpisah pada neraca per 31 Desember 2016. Lampiran tunjukkan menunjukkan detail klaim. Selanjutnya ada mengungkapkan kewajiban yang direklasifikasi dalam laporan keuangan. Jadi gambar di samping itu menyajikan gabungan laporan laba rugi dan laba ditahan pada tahun 2016 serta neraca per 31 Desember 2016. Jadi meskipun mengklasifikasikan ulang kewajiban yang tunduk pada kompromi tidak menimbulkan kesulitan dalam menyiapkan neraca dan laporan laba rugi, hal itu memang mempersulit persiapan laporan arus kas. Jadi di sini ada income and returning earning statement. Jadi ada defisit 31 Desember 2016 sebesar 1.050.000. Kemudian ada total aset sebesar 2.050.000 dan total liability dan stockholder deficit sebesar 2.050.000. Nah, kemudian perubahan saldo akun yang direklasifikasi pada tahun tersebut harus dipisahkan dari perubahan yang mempengaruhi operasi dan arus kas untuk periode tersebut. Jadi gambar di samping itu menyajikan laporan arus kas. Hanya metode penyajian langsung laporan arus kas yang diilustrasikan karena GAAP merekomendasikan format seperti itu. Jadi diketahui net cash flow converted by operating activity-nya yaitu 500. Lalu ada net cash profit by operating activity-nya 50.
Kemudian ada net cash provided by financial activity. Jadi net increase in cash-nya yaitu 100. Lalu net cash provided by operating activities 50. Jadi salah satu pos yang unik bagi perusahaan yang sedang dalam reorganisasi adalah biaya profesional yang berkaitan dengan proses kebangkrutan. Jadi kas yang dibayarkan pada pos-pos ini diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, tetapi pengungkapan arus kas operasi terpisah sebelum dan setelah proses kebangkrutan direkomendasikan. Selanjutnya ada operasi di bawah bab 11. Jadi selama 6 bulan ke depan, TIK akan terus beroperasi berdasarkan bab 11 Kitab Undang-Undang Kepailitan sembari menyusun rencana reorganisasi, dan per 30 Juni 2017, TIK telah memiliki rencana tersebut. Neraca dan laporan laba rugi yang mencerminkan operasi selama 6 bulan pertama tahun 2017 dirangkum seperti gambar. Ini ada Cooperative Balance Sheet 2017. Itu pada bagian aset pada Januari itu sebesar 2.050.000, kemudian pada 30 Juni 2.055.000, sehingga perubahannya yaitu $5. Kemudian untuk liabilitiesnya di sini pada Januari itu sebesar 2.600, lalu pada Juni sebesar 2.550, sehingga perubahannya yaitu 45. Yang terakhir ada equity, itu sama seperti aset, jadi Januarinya 2050, lalu Juninya 2055, sehingga perubahannya yaitu $5. Kemudian ada income and returning deficit statement, jadi diperoleh ending defisitnya yaitu sebesar $1.000. Kemudian ada rencana reorganisasi, jadi setelah negosiasi yang ekstensif antara para pihak yang berkepentingan, nilai reorganisasi sebesar $2.200.000 disepakati dan rencana reorganisasi diajukan ke pengadilan. Ketentuan rencana reorganisasi yang diusulkan TIK meliputi yang pertama, obligasi TIK hanya bunga 15% dijamin dengan tanah dan bangunan. Jadi para pemegang obligasi setuju untuk menerima saham biasa baru sebesar 500.000, utang senior obligasi 2% sebesar 500.000, dan persilajang utang senior sebesar 100.000 yang dibayar pada tanggal 31 Desember 2017. Yang kedua ada klaim pajak prioritas sebesar 150.000 akan dibayarkan tunai segera setelah pengadilan kepailitan mengesahkan rencana reorganisasi. Yang ketiga yaitu klaim prapetissi yang tersisa tidak dijamin dan tidak diprioritaskan sebesar 950.000 akan diselesaikan. Yang pertama yaitu kreditor yang diwakili oleh akun hutang akan menerima utang subordinasi sebesar 275.000 dan saham biasa sebesar 140.000. Yang kedua kemudian bunga yang terakumulasi sebesar 90.000 pada obligasi 15% akan dihapuskan. Yang terakhir ada wesel sebesar 260.000 yang dibayarkan ke bank akan ditukar dengan utang subordinasi sebesar 120.000 dan saham biasa sebesar 60.000. Lalu yang keempat, ada pemegang ekuitas akan menukar saham mereka dengan saham biasa senilai 100.000 dari perusahaan yang sedang berkembang. Terakhir ada pelaporan awal yang baru. Jadi perusahaan membandingkan nilai reorganisasi dengan
total kewajiban pasca petisi dan klaim yang diizinkan pengadilan pada tanggal 31 Juni untuk menentukan apakah pelaporan awal yang baru sesuai. Pada gambarnya itu diperoleh excess liabilities over organisasi value-nya sebesar 355. Kemudian kelebihan liabilitas atas nilai reorganisasi menunjukkan bahwa syarat pertama untuk pelaporan awal baru telah terpenuhi. Jadi rencana reorganisasi mengharuskan pemegang saham lama untuk mempertahankan kepemilikan kurang dari 50% di perusahaan yang sedang berkembang. Sehingga syarat kedua terpenuhi dan pelaporan awal baru dianggap tepat. Jadi ringkasan struktur modal reorganisasi yang diusulkan adalah seperti gambar itu. Jadi ada post quotation liabilities sebesar 255, lalu ada tax payable sebesar 150, kemudian current quotation sebesar 100, kemudian senior debt sebesar 500, kemudian ada subordinate sebesar 395, dan common stock sebesar 800, sehingga totalnya yaitu $2.200. Kemudian rencana tersebut disetujui oleh masing-masing kelompok klaim dan dikonfirmasi oleh Pengadilan Kepelitan pada tanggal 30 Juni 2017. Jadi TIC Corporation mencatat ketentuan rencana reorganisasi dan penetapan pelaporan awal dalam pembukuan entitas lama, yaitu jurnalnya account payable 600, kemudian interest payable 90, notes payable to bank 260, lalu 15% bonds payable 1.200 itu pada sisi debit, lalu pada sisi kreditnya 12% senior debt sebesar 500, kemudian 12% senior debt current sebesar 100, kemudian subordinate debt sebesar 395, kemudian common stock new sebesar 700, dan gain on debt exchange sebesar 455. Jadi itu untuk jurnal mencatat penyelesaian klaim pra-petisi. Kemudian ada jurnal lagi yaitu common stock hold sebesar 500.000 pada common stock news sebesar 100.000 dan additional paid in capital sebesar 400.000. Nah, jurnal itu untuk mencatat pertukaran saham oleh pemegang ekuitas. Kemudian aset TIC yang memiliki nilai wajar berbeda dari nilai buku tercatatnya pada tanggal 30 Juni 2017 diringkas seperti gambar. Jadi ada fair value sebesar 1.285, lalu book value-nya yaitu 1.390, jadi perbedaannya yaitu 105. Kemudian ada jurnal untuk menyesuaikan aset TIC dengan perbedaan nilai wajar atau nilai buku yang dan mencatat awal yang baru adalah jurnalnya yaitu inventory sebesar 25, lalu ada land sebesar 100, kemudian ada loss on asset revaluation sebesar 105, kemudian kreditnya ada building net sebesar 75, kemudian equipment net sebesar 30, lalu ada paten sebesar 125. Jadi itu untuk menyesuaikan aset TIC dengan nilai wajarnya. Kemudian ada lagi jurnal yang pertama reorganisasi value in excess of identifiable asset yaitu 250, kemudian gain on debt exchange sebesar 455, lalu ada additional paid in capital sebesar 400, kemudian kreditnya ada loss on asset revaluation sebesar 105 dan defisitnya 1.000. Nah, jurnal itu untuk
menghilangkan defisit dan tambahan modal di setor dan untuk mencatat nilai reorganisasi berlebih dan awal yang baru. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.